Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi via online dalam mata kuliah penelitian tindakan kelas. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana sistematika penelitian tindakan kelas pada bab 3. Yang mana kesempatan kali ini akan dipresentasikan oleh kami yang beranggotakan saya sendiri, Ibnu Habibi Hibatullah, lalu Imam Hasan Maulana, Santi Sri Lestari, Lisna Septiana Revi. Untuk mempersingkat waktu, silahkan tonton penjelasan dari kami. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai bab 3 atau metode penelitian. Terdapat 3 komponen utama pada bab 3 ini. Yang pertama itu subjek penelitian, uraian gambaran subjek penelitian. Lalu yang kedua, setting penelitian yang menjelaskan lokasi, kelas, mata pelajaran, dan waktu penelitian. Lalu yang ketiga, langkah-langkah penelitian, di mana terdapat perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pada langkah-langkah penelitian itu ada perencanaan, yang mana perencanaan itu terbagi dengan 3 komponen utama. Yang pertama itu mendiskusikan masalah yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran dan upaya pemecahan masalah. Jadi kita awalnya mencari dulu atau mendiskusikan apa sih masalah-masalah yang timbul dalam proses pembelajaran dan bagaimana upaya guru itu untuk memecahkan masalah tersebut. Lalu yang kedua, menyusun rancangan tindakan yang menjelaskan apa maksud untuk dibuat penelitian itu, lalu mengapa dibuat penelitian, kapan kita buat penelitian tersebut, di mana lokasinya, oleh siapa, dan bagaimana tindakan akan dilakukan. Lalu yang ketiga, menentukan fokus peristiwa yang perlu diamati, seperti membuat instrumen, alat, media, bahan, dan lainnya, lalu membuat rancangan tindakan dan cara menguji hipotesis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Untuk selanjutnya itu pelaksanaan. Di sini pelaksanaan itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu implementasi rencana yang sudah dibuat. Dan yang kedua, penjelasan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, kegiatan yang seharusnya dilakukan guru. Yang keempat, kegiatan yang seharusnya dilakukan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Sri Lestari. Saya dari kelompok 13. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai sistematika PTK bab 3 ya, atau metodologi penelitian. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap observasi. Pengalaman itu adalah observasi, yaitu berlangsungnya ketika tindakan itu dimulai, maka pengamatan pun dimulai. Kegiatan guru dan siswa itu diobservasi oleh siapa? Yaitu oleh observer. Jadi bukan si peneliti yang mengajar, bukan juga si peneliti yang observasi, bukan. Jadi harus ada pihak lain, yaitu observer yang menjadi kolaborator kita. Jadi kita itu harus berkolaborasi dengan orang lain dalam hal ini. Nah, yaitu guru ataupun teman sejawat untuk membantu pelaksanaan penelitian. Adapun di sini tahap-tahapannya yaitu yang harus kita lakukan. Yang pertama itu menentukan waktu pengamatan. Nah, supaya dalam observasi itu telah terlaksana dengan baik, jadi kita harus menentukan waktu pengamatan. Yang kedua itu menentukan pelaku pengamatan. Ini juga menjadi hal yang penting dalam observasi. Kita harus menentukan pelaku pengamatan karena pelaku dalam penelitian itu sangatlah penting. Yang ketiga itu menyesuaikan pengamatan dengan instrumen. Yang keempat, menentukan sumber data.
Dan yang kelima itu mengumpulkan teknik pengumpulan data dan serta analisis data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut yang terakhir setelah tadi perencanaan, kemudian pelaksanaan dan juga observasi. Sekarang kita melanjut yang ke terakhirnya, yaitu melakukan refleksi. Refleksi itu ada 4 komponen, ada 5 komponen. Yang pertama itu mengkaji secara menyeluruh tindakan yang sudah dilakukan, artinya mengkaji ulang tindakan yang sudah kita lakukan dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan observasi. Kemudian yang kedua itu melakukan evaluasi untuk penyempurnaan siklus berikutnya, itu mencakup analisis, kemudian sintesis. Sintesis itu merupakan kesimpulan akhir dari tesis dan juga antitesis, jadi penggabungan antara tesis dan juga antitesis, dan kemudian penilaian hasil pengamatan dan tes. Kemudian yang ketiga itu ada sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Sumber data primer itu merupakan sumber data yang didapat dari hasil tangan sendiri ataupun tidak melalui perantara orang lain. Nah, sedangkan sekunder itu melalui data atau sumber yang sudah ada, itu data kebutuhan sekunder. Kemudian yang keempat ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini ada beberapa macam. Yang pertama itu melalui angket, kemudian yang kedua melalui observasi, kemudian melalui dokumentasi, dan yang terakhir itu ada melalui studi pustaka. Dan yang terakhir itu yang kelima ada indikator kerja atau indikator keberhasilan penilaian. Hal ini merupakan sebuah kriteria dalam pencapaian atau penilaian keberhasilan penelitian. Seperti itu kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian dari kelompok kami yang bisa kami jelaskan. Apabila ada kekurangan mohon kritikan, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.